Obrolan Mendunia, saluran khusus bincang-bincang dari kliksaja.id. Bukan obrolan biasa, tapi mampu merubah wawasan dunia. Segmen ketiga. Nah, kali ini kita akan berbicara hal yang lebih penting ya, bukan hanya sekedar buaya saja. Mari kita selami dunia kali ini ya. Bang Lakasani. Ya. Di kala musim hujan emang ya, kalau buaya kan emang kerap kita temui ya. Ya. Tapi selain buaya, apa sih Bang? Karena kan mengingat ketika hujan lebat melanda, ratusan rumah di sejumlah wilayah khususnya di Kota Pangkal Pinang ini kan terendam nih Bang. Ya. Nah, ketika terendam air dengan ketinggian 20 sampai 50 cm bahkan lewat pinggang pun ada ya. Ya. Airnya kan cenderung gelap nih. Ya. Karena kotor segala macam ya. Ya. Kira-kira potensi hewan apa lagi sih Bang selain buaya ya? Mungkin kita bisa itu. Silakan Bang. Oke, sebenarnya di musim penghujan itu kan kalau kita bicara binatang yang buas tadi seperti buaya, kemudian kita bicara binatang yang berbisa, salah satunya misalnya ular, kemudian kelabang atau kelipan gitu bahasa Bangkanya, kemudian kerbau lutung, kalajengking mungkin dan sebagainya lagi. Nah, mereka kan sebenarnya rumah mereka itu ada di dalam lubang gitu, memang di dataran bawah, tapi memang terkadang ada yang di pohon gitu. Tapi umumnya untuk jenis kelabang misalnya kelipan ataupun tarantula atau kerbau lutung itu kan mereka tinggalnya di lubang. Nah, dengan adanya misalnya air yang tergenang atau banjir, otomatis kan lubang mereka atau rumah mereka tuh tertutup atau dipenuhi air, sehingga mendesak mereka, mendorong mereka untuk keluar untuk menyelamatkan diri. Nah, umumnya untuk jenis kelabang atau tarantula itu memang habitat mereka tidak jauh dari rumah-rumah kita gitu loh, walaupun di kota, walaupun di komplek ataupun di rumah-rumah yang mendekati hutan itu sama saja sebenarnya, karena habitat mereka cenderung di mana saja. Nah, dengan adanya musim hujan ini, volume air itu lebih tinggi atau volume hujan lebih tinggi sehingga lubang-lubang rumah mereka itu dipenuhi air, mereka keluar. Nah, umumnya mereka akan mencari tempat yang agak hangat atau kering gitu loh. Nah, bisa jadi mereka masuk ke rumah kita tanpa kita ketahui, mereka sudah berada misalnya di dalam lemari atau di dalam sepatu segala macam. Nah, dari semua hewan yang Abang bicarakan tadi kan cukup kompleks nih Bang ya. Ya. Nah, mungkin yang sangat-sangat bikin kita tuh agak khawatir tuh hewan apa tuh Bang? Misalnya kan ada yang mengandung hemotoksin atau toksik gitu ya. Nah, hewan seperti apa sih Bang? Mungkin kayak kelabang tadi mungkin ya. Atau seperti apa izin? Kalau aku secara pribadi sih lebih ke ular kobra ya. Jadi kita misalnya king cobra, kita punya kobra juga yang kita sebut kebedaki misalkan ya. Itu lebih ketika mereka lubang mereka tertutup, mereka masuk ke rumah kita atau mereka bersembunyi misalnya di lemari atau segala macam, sehingga kalau ketika kita diserang itu kemungkinan hidup itu sangat kecil sekali. Jadi kalau menurut aku, kita lebih waspada terhadap ular-ular yang berbisa. Misalnya kayak kelabang ataupun tarantula itu mungkin memang memiliki bisa, tapi untuk tingkat kematiannya tidak begitu tinggi kan. Tapi kalau kobra justru tingkat hidupnya sedikit gitu loh. Jadi lebih waspada di ular-ular yang berbisa aja, karena cenderung mereka itu akan mencari tempat yang hangat gitu loh. Apalagi matahari nggak ada, hujan terus turun, lubang mereka tertutup, mereka akan mencari tempat yang panas. Itu udah insting alaminya gitu loh. Sehingga yang rumahnya memang misalnya berpotensi atau di samping rumah kita ada pohon bambu apa segala macam, itu untuk segera dibersihkan dulu ketika kita masuk musim hujan, karena takut mereka bersarang di situ, kemudian mereka akan masuk ke dalam rumah kita melalui apapun gitu loh. Berarti tidak menutup kemungkinan itu bakal terjadi Bang ya. Nah, mungkin Bang di selama musim penghujan ini dan di hampir setiap hari itu atau setiap pekan pasti ada selalu banjir segala macam ya. Nah, mungkin ada tips and trick nggak Bang untuk menghindari ataupun mengantisipasi agar hal-hal yang Abang sebutkan tadi, kecuali buaya ya, yang Abang sebutkan tadi itu agar tidak konflik lah dengan manusia mungkin Bang. Ada tips silakan. Oke, jadi kalau kita untuk daerah di daerah rumah-rumah yang memang sering tergenang air atau permukaan air naik ya, banjir misalnya gitu, kita rasa masyarakat lebih waspada gitu loh. Pertama, memang harus membersihkan perkarangan rumah.
sehingga kalau kita bicara tidak ada belukar-belukar yang kecil, biar jenis-jenis ular atau jenis serangga yang beracun ya, atau jenis kayak tarantula segala macam, sehingga kita dapat melihat mereka, dapat memantau mereka kalau ketika memang halaman kita itu bersih. Kalau halaman kita banyak rumput atau banyak sampah, kita kan nggak bisa kontrol gitu loh. Nah, mereka tuh umumnya banyak yang terjadi itu mereka sering misalnya masuk ke sepatu kita, ke lemari kita, karena mereka mencari tempat yang hangat atau perlindungan juga. Nah, sarannya untuk jenis-jenis binatang berbisa, kita lebih mengkontrol lokasi-lokasi seperti tadi sepatu, jangan langsung pakai, kita mesti cek dulu lah apa gitu, ada nggak mereka di dalamnya, ataupun misalnya di belakang kursi atau di pintu, kita lebih waspada aja di ketika masuk musim penghujan seperti ini, karena sangat-sangat berpotensi. Apalagi kita tahu bahwa hutan yang ada di Bangka Belitung, khususnya Pangkal Pinang ini, itu sudah sangat mengecil untuk habitat daripada satwa liar gitu loh. Banyak perumahan-perumahan, sedangkan judulnya hutan, sekarang perumahan, dulunya hutan, sekarang mungkin kayak segala macam alih fungsi. Jadi sehingga mereka juga dalam keadaan mendesak habitat yang kecil, sehingga berpotensi tambah banjir, berpotensi untuk masuk ke rumah kita gitu. Itu tips and trick dalam mengantisipasi hewan-hewan yang sifatnya kecil-kecil tadi ya. Iya. Nah, terus tambahan ya. Siap. Jadi untuk buaya, karena konflik buaya itu signifikan tuh. Nah, dapat diketahui bahwa antara bulan September sampai dengan Februari itu siklus buaya itu kawin ya, sehingga mereka lebih agresif, sifat mereka akan lebih agresif. Nah, untuk masyarakat itu segera menghindar habitat buaya atau sungai yang memang berpotensi ada buaya di jam 5 sore ke atas, karena umumnya buaya itu akan lebih aktif ketika jam 5 sore ke atas, karena itu waktu berburu mereka. Karena menurut data yang kita peroleh itu sebenarnya kasus serangan buaya itu banyak terjadi di jam 5 ke atasnya, karena memang mereka lebih mencari makan atau berburu itu di sore hari sampai menjelang malam gitu. Berbicara tentang masa kawin nih, antara buaya ya dari bulan September sampai bulan Februari nih. Ya. Kira-kira nih Bang, ya. Siapa sih Bang penghulunya Bang? Dan kemudian yang kedua nih, buaya ini pernikahannya antara buaya muara dengan buaya darat kah atau seperti apa Bang? Oke pemirsa, itu aja sekedar bercanda pemirsa. Oke. Nah, kita lanjutkan pembicaraan nih Bang. Ya. Nah, mengetahui hal tersebut Bang, kan potensi-potensi mancing ya, khususnya di Pulau Bangka dan Belitung ini kan cukup banyak nih ya. Ada tips Bang untuk para pemancing ataupun para masyarakat yang beraktivitas khususnya dengan sungai mungkin Bang, untuk menghindari konflik dengan buaya. Dapat kita ketahui ya, jadi buaya di Pulau Bangka dan Belitung cenderung menyerang. Itu memang dikarenakan ekosistem ekosistem alami mereka di alam liar kita ini sudah rusak lah, boleh kita bilang itu, sehingga mendorong perilaku yang memang agak lebih agresif. Nah, untuk teman-teman kita tadi, buaya dapat menyerang kapan waktu sebenarnya, tapi waktu yang berpotensi itu adalah jam 5 sore sampai dengan malam hari, itu otomatis yang pertama. Nah, kemudian kalau memang bertemu dengan kalau memang buaya masuk ke pemukiman warga, itu segera menghubungi BKZA sehingga nanti dapat dilakukan relokasi dan sebagainya lah, karena takutnya nanti tiba-tiba kita mencoba untuk menangkap buaya segala macam, takutnya justru menjadi bahaya untuk kita, insiden untuk kita sendiri, karena butuh skill untuk menangkap buaya gitu loh. Cukup banyak hal yang kita dapatkan dari obrolan santai dari kliksaja.id ini. Ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu tentang bahaya yang tersimpan dari
kejadian-kejadian yang saat ini terjadi di Kota Pangkal Pinang khususnya ya, seperti banjir. Nah, ternyata banyak hal yang tersimpan di dalam hal tersebut. Nah, seperti munculnya hewan-hewan liar yang berpotensi konflik dengan manusia. Nah, juga tadi kita juga disampaikan bahwa tips and triknya yaitu mungkin sebelum hujan kita harus meyakinkan bahwa lingkungan kita itu aman dari hewan-hewan liar, termasuk kita harus bersihkan. Nah, kemudian juga ketika sudah banjir surut, cukup kita harus memperhatikan kondisi sekitar, apakah ada hewan-hewan tersembunyi yang berbahaya. Nah, kemudian yang kedua itu untuk buaya. Buaya ini cukup sering ya kita temui, baik itu kita melangkah dan ketika kita melihat ada sungai, itu biasanya ada buaya. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan habitatnya yang hancur. Jadi buaya itu seperti saat ini menjadi bom waktu untuk kita, dikarenakan kita sendirilah yang merusak rumah-rumahnya para buaya. Oke, cukup sekian obrolan mendunia kita kali ini melalui kliksaja.id. Bang Langkasani, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Oke, untuk pemirsa setia kliksaja.id dimanapun Anda berada, cukup sekian untuk obrolan mendunia kita kali ini. Kita akan bertemu di lain waktu dan kesempatan dan di momen berbeda serta topik dan tema yang berbeda pula. Dan tentunya tema-tema yang kita bawakan insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semua. Berterbangan, air yang melimpah. Rumah kami bukan kayu bakar kalian. Rumah kami bukan ladang uang kalian. Rumah kami bukan tempat buangan kotoran kalian. Kali ini saatnya kami mengambil kembali rumah kami. Kali ini saatnya kami pulang.